Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 46 akan menjelaskan modul 1 yang berjudul ERD, CDM, PDM, dan database. Saya akan memperkenalkan kelompok anggota dari kelompok 46. Saya Dewi Tari, NPM 2049. Dan saya R.A. Lutfi Asia Vertisya, NPM 074. Yuk simak videonya. Modul 1 ini berjudul ERD, CDM, PDM, dan database. Pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang, yaitu sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer yang di dalamnya telah tersedia informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Selanjutnya, terdapat penjelasan ERD, yaitu suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Ada physical data model atau PDM, merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Ketiga, ada database, yaitu kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Dalam laporan praktikum ini akan membahas mengenai pembuatan sistem dalam database penyewaan Migo. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sistem informasi, sehingga memudahkan baik untuk pengguna maupun untuk penyewa. Pendekatan yang digunakan yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD, CDM, dan PDM. Sedangkan software yang digunakan yaitu Power Designer dan MySQL yang ada pada software XAMPP. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pada ERD terdapat 3 konsep utama, yaitu ada entitas. Entitas ini dapat berupa orang, tempat, objek, atau kejadian. Kedua, ada atribut. Atribut ini entitas yang memiliki karakteristik. Ketiga, ada relasi. Relasi merupakan hubungan antara dua entitas atau lebih. Pokoknya entitas yang saling berhubungan. Sedangkan relasi sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama one to one, kedua one to many, dan ketiga many to many. Selanjutnya yaitu manfaat dari ERD. Pertama, untuk memodelkan struktur data. Kedua, menjadikan relasi normal. Ketiga, model untuk struktur data dan hubungan antar data. Keempat, untuk menentukan entitas, yaitu konsep, kejadian, peran. Kelima, menentukan hubungan antara pasangan entitas. Selanjutnya ada beberapa contoh simbol ERD. Yang pertama, kotak itu untuk kumpulan dari objek atau entitas. Relasi digambarkan bentuk belah ketupat, lonjong itu untuk atribut, dan hubungan antar entitas ada garis lurus. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat ERD yang pertama bisa menentukan entitas terlebih dahulu, menentukan relasi, membuat gambar ERD sementara, mengisi kardinalitas, menentukan kunci utama, menggambar ERD, menentukan atribut, pemetaan atribut, menggambar ERD, dan memeriksa hasil. Selanjutnya ada CDM. CDM ini gunanya untuk mewakili pengelolaan data, kedua memverifikasi keabsahan dari sebuah desain data, ketiga menghasilkan physical data model, keempat bisa menghasilkan sebuah model object oriented, dan terakhir menghasilkan CDM yang lain. Physical data model tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan pemrosesan data yang mencakup relasi sudah ternormalisasi. Kedua, definisi dan deskripsi masing-masing atribut. Ketiga, deskripsi tentang kapan dan di mana data digunakan. Keempat, kebutuhan akan waktu dalam membackup. Kelima, deskripsi teknologi. 4 langkah yang dapat digunakan untuk membuat TDM. Pertama, buka file CDM yang sudah jadi. Lalu pilih tools, generate physical data model, pilih DBMS yang akan digunakan. Setelah itu klik OK, PDM akan digunakan di generate secara otomatis. Keempat,
tambahkan atribut pada tabel baru yang dihasilkan jika ada. Database ini memiliki arti fakta tentang objek yang diteliti atau dikumpulkan dalam dunia nyata. Itu pengertian dari data. Lalu selanjutnya yaitu basis data ini memiliki beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi. Pertama, basis data berorientasi pada data tidak berorientasi pada program yang akan menggunakannya. Kedua, data-data dalam basis data bisa digunakan oleh pemakai yang berbeda-beda. Ketiga, data dalam basis data bisa berkembang dengan mudah dan cepat, baik volume maupun strukturnya. Keempat, data-data yang ada di dalam basis data bisa memenuhi kebutuhan sistem baru secara mudah. Selanjutnya ada query. Query merupakan suatu proses pengolahan data yang digunakan untuk memberikan hasil dari basis data berdasarkan kriteria tertentu. Ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam melakukan query antar tabel. Yang pertama, tiap-tiap field disebutkan bersama dengan nama tabelnya, dipisahkan dengan tanda titik. Lalu di mana sintaknya adalah nama tabel dot nama field. Kedua, tiap-tiap tabel yang terlibat dalam proses query harus disebutkan dalam klausa form. Ketiga, kondisi pada klausa where akan mempengaruhi jenis join yang terbentuk. Query terbagi menjadi dua macam, yaitu select query dan action query, di mana select query tersebut mengacu pada permintaan untuk memperoleh data atau informasi yang terdapat di dalam database. Sedangkan action query merupakan permintaan yang berkaitan dengan operasi-operasi seperti penambahan, pembaruan, dan penghapusan. Setiap komponen dalam database dapat saling berinteraksi dengan menggunakan query. Ketiga komponen query itu contohnya DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, dan ketiga DCL, Data Control Language. Ini merupakan fungsi umum bahasa query. Yang pertama create, drop, select, alter, dan insert. Ya, untuk jenis query yang bisa digunakan, pertama query dengan equi-join, query dengan operator join. Ketiga, query dengan operator join dan using. Keempat, query dengan inner join. Kelima, query dengan left join. Keenam, query dengan right join. Ketujuh, query dengan cross join. Kedelapan, query dengan self join. Dan kesembilan, query dengan natural join. Kesepuluh, nested queries atau subquery. Lanjutannya ada MySQL. Perintah SQL merupakan perintah untuk mengolah, menampilkan, dan memanipulasi data yang tersimpan dalam sebuah LDBMS. Selanjutnya yaitu dalam pengelolaan website atau aplikasi oleh developer, seluruh penyedia server web memberikan fasilitas MySQL sehingga dapat dikembangkan. Kemudian antarmuka dari MySQL adalah phpMyAdmin yang berfungsi untuk menghubungkan antar bahasa pemrograman PHP dengan MySQL untuk proses pengelolaan basis data pada web. Studi kasus yang digunakan dalam penyewaan Migo dalam laporan kali ini yaitu sebuah perusahaan penyewaan Migo mempunyai keinginan untuk membuka sebuah sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah customer dalam melakukan penyewaan Migo. Sebelum membuat suatu web diharuskan untuk membuat ERD, CDM, dan PDM terlebih dahulu. Tentukan ERD, CDM, lalu ubah data CDM dalam bentuk PDM, kemudian dijadikan database. Setelah itu, import database di PHP MyAdmin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian langkah-langkah yang pertama buat model ERD sesuai studi kasus. Nah, untuk studi kasus kita yakni penyewaan Migo, maka digunakan entitas yakni penyewa, staf, nota, dan Migo. Untuk entitas penyewa sendiri memiliki beberapa atribut
yakni NIK, nama penyewa, nomor telepon, dan alamat. Untuk entitas staf, terdapat atribut ID staf dan nama staf. Untuk entitas MIGO, yakni QR code dan nomor kendaraan. Untuk entitas nota sendiri, antara lain nomor nota, tanggal penyewaan, waktu pengembalian, total waktu penyewaan, metode pembayaran, dan nominal yang harus dibayar. Untuk relasi atau hubungan penyewa dengan staf, yakni mendatangi, kemudian staf dengan MIGO yakni menunjukkan, dan MIGO dengan nota yakni menghasilkan. Selanjutnya ada ke tools generate database. Selanjutnya ke tools generate database, lalu akan keluar database generation. Setelah itu dipilih penyimpanannya, akan keluar generate files, artinya sudah kesimpan. Hal pertama yang dilakukan membuka software Power Designer. Setelah itu bisa klik file, new project, new model. Setelah itu dapat kita pilih konseptual data, dinamain model name-nya yaitu penyewaan MIGO. Oke. Setelah itu dapat dipilih untuk peletakan entitas pada lembar kerja terdapat 4 entitas, yaitu entitas 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita ganti dengan pointer agar bisa memindahkan letak-letak dari entitas ini. Kita isi entity property-nya, yaitu dengan nama yang pertama ada penyewa atribut. Atribut dari penyewa ini yaitu ada NIK. Yang kedua ada nama penyewa, kita tambahin penyewa agar tidak sama dengan nama pemilik nanti atau nama staf. Ketiga ada nomor telepon. Keempat ada alamat. Setelah itu kita pilih data type-nya. Data type dari NIK itu number, data type dari nama penyewa itu variabel karakter, kita isi length-nya dengan 50, lalu nomor teleponnya, kita data type-nya itu ada number, kita pilih number, lalu untuk alamatnya, kita isi dengan variabel karakter, length-nya 50. Setelah itu kita centang yang atribut yang membedakan dengan yang lainnya, yaitu NIK, yang lainnya dengan M saja. Lalu oke. Kita sesuaikan tempatnya. Untuk entitas kedua, ada staff. Atributnya terdapat nomor staff, kedua ada nama staff. Data type-nya, nomor staff ini dipilih number, nama staff-nya ada lanjut ke atribut ketiga, yaitu ada MIGO. MIGO ini terdapat QR code, lalu ada nomor kendaraan. Lalu untuk data type-nya, QR code dan nomor kendaraan ini diisi dengan number. Dua-duanya diisi dengan number.
Untuk QR kode untuk nomor kendaraan, untuk QR kode diberikan M dan P-nya dicentang dua-duanya. Untuk nomor kendaraan, untuk M-nya saja. Lalu entitas keempat yaitu ada nota. Nota ini atributnya terdapat tanggal penyewaan, kedua ada waktu penyewaan, ketiga ada waktu pengembalian, keempat ada total waktu, kelima nominal, keenam metode pembayaran, enam nota, nomor nota. Lalu untuk tanggal penyewaan terdapat data type-nya number, waktu penyewaan data type-nya number, waktu pengembalian data type-nya juga number, total waktu data type-nya number, nominal data type-nya number, metode pembayaran ada variabel karakter, dan nomor nota ini ada nomor nota ini menggunakan number. Lalu untuk M dan P-nya yang dicentang keduanya ada pada nomor nota karena membedakan antara nota satu dengan nota yang lainnya. Setelah itu oke, kita geser agar tempatnya benar. Lalu kita menggunakan relationship. Relationship kita ada ke staff, lalu dari staff ke Migo, Migo ke nota. Setelah itu kita isi nama dari relationship-nya. Dimulai dari relationship pertama, yaitu diganti dengan penyewa mendatangi staff. Untuk cardinalities-nya itu dari many to one, dari banyaknya penyewa mendatangi satu staff. Relationship kedua itu dari namanya yaitu menunjukkan. Cardinalities-nya one to one. Sesuai staff menunjukkan Migo yang disewa sesuai dengan QR kode. Jadi satu QR kode, satu Migo. Setelah itu klik OK. Relationship ketiga yaitu menghasilkan. Cardinalities-nya dari one to many karena satu Migo bisa menghasilkan banyak nota. Jika sudah, kita bisa cek model dengan model, lalu klik cek model. Nih, model, lalu
O file. Maaf, saya revisi. Untuk cek model bisa menggunakan tools, lalu cek model. Jika sudah menghasilkan 00, itu tandanya sudah benar datanya. Selanjutnya kita generate model ke PDM, yaitu dengan tools, terus generate physical data model. Kita klik aja. Nanti akan keluar PDM Generation Options. Kita pilih DBMS atau penyimpanannya. Jika sudah, klik OK. Akan keluar bentuk PDM seperti ini. Ini sudah benar. Oke, saya di sini akan menjelaskan bagaimana pengolahan data menggunakan software XAMPP dan MySQL. Pertama-tama kita buka aplikasinya. Kemudian untuk Apache dan MySQL-nya kita start hingga berubah menjadi stop. Kemudian kita buka browser, kemudian kita ketikkan localhost /phpMyAdmin. Untuk tampilan localhost sendiri nanti akan seperti ini. Kemudian kita klik basis data seperti ini. Kemudian kita buat basis data baru. Kemudian ininya kita ganti pengertian. Kemudian buat. Oke, database barunya sudah dibuat. Kemudian untuk memasukkan database yang telah kita buat sebelumnya menggunakan Power Designer, kita klik import. Nah, akan muncul tampilan seperti ini untuk mengimport file database yang telah dibuat sebelumnya. Caranya, kita klik choose file atau pilih file. Kemudian kita buka folder Power Designer. Kita cari file database yang telah kita buat sebelumnya. Klik buka. Kemudian kita kirim atau kita go. Selanjutnya, setelah database yang telah dibuat telah diimport ke dalam phpMyAdmin, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk tiap-tiap entitas yang terdapat dalam database tersebut. Kemudian untuk mengisi, kita klik saja. Kemudian untuk mengisi data, kita klik tambahkan. Kita buat untuk mengisi data sebanyak 10 dengan cara menambahkan garis di kolom lanjutkan penambahan untuk. Atau bisa langsung mengisi di sini sebanyak 10 data. Maka data kolom yang tersedia akan diubah sebanyak 10 kolom untuk 10 data yang akan disimpan di database untuk entitas Migo. Setelah data diisi, maka tampilan basis data yang disimpan akan
muncul seperti ini untuk 10 data. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, analisa output. Pada sistem informasi terdapat 4 entitas yaitu penyewa, staf, migo, dan nota. Pada entitas penyewa terdapat atribut NIK, nama penyewa, nomor telepon, dan alamat. Pada entitas staf terdapat atribut ID staf dan nama staf. Pada entitas migo terdapat atribut QR code dan nomor kendaraan. Dan terakhir pada entitas nota terdapat atribut nomor nota, tanggal penyewaan, waktu pengembalian, total waktu, nominal pembayaran, metode pembayaran. Kemudian, terdapat relasi mendatangi dari penyewa ke staf dengan kardinalitas many to one, yang berarti banyaknya penyewa dapat dilayani seorang staf. Relasi selanjutnya yaitu menunjukkan dari staf ke migo dengan kardinalitas one to one, yang berarti seorang staf menunjukkan satu migo untuk setiap satu akun penyewa. Relasi setelahnya yaitu menghasilkan dari migo ke nota dengan kardinalitas one to many, yang berarti sebuah migo dapat menghasilkan banyak nota. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.